Nah, kok bisa nama-nama itu muncul? Boleh jadi betul itu keluar dari pernyataan satu atau lebih tersangka. Kedua, informasi intelijen. Ketiga, BAP yang bocor. Ya kan? Jadi yang bocor itu nggak hanya atap. Jadi uang pun bisa bocor, informasi pun bisa bocor. KPK dulu kan pernah tuh, ya, sprendiknya bocor. Gitu. Atau informasi dari PPATK, atau hasil pengembangan penyelidikan aparat penegak hukum yang bocor, jadi belum masuk BAP. Bang, jika seseorang terbukti ada namanya sebagai penerima aliran dana tersebut, apakah dia bisa otomatis dikatakan masuk sebagai koruptor? Aliran dana ini sebagai bagian dari keuntungan karena ikut dalam proyek. Kalau terbukti bahwa dia tahu proyek itu ada kong kali kongnya, ada tindak pidananya, dia bisa dijadikan sebagai tersangka. Ikut serta bahkan menikmati. Kalau dalam kasus ini ada nama-nama besar, para politisi, para jenderal disebut-sebut begitu kan, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun. Ini diharapkan jangan dianggap oleh kejaksaan sebagai angin lalu. Ah, ini rumors. Ah, ini kan spekulasi, ini hoax. Gak bisa begitu aparat penegak hukum. Selamat datang di kelas malam. Kali ini kita akan membahas tentang makan bergizi gratis yang disingkat menjadi MBG. Dalam 1,5 tahun belakangan ini, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu MBG terus menjadi bola liar yang menjadi bahan diskusi, bahan olok-olok, bahkan bahan meme bagi para penggiat media sosial. Pokok soal karena program ini yang mungkin saja dicita-citakan oleh pemerintah sebagai jalan pintas yang baik bagi memperbaiki gizi para murid sekolah gitu. Tetapi karena tata kelolanya tidak disiapkan dengan baik, akibatnya terjadi masalah. Antara lain manipulasi, proses yang tidak fair, dan lain-lain. Banyak pihak sudah mengingatkan bahwa program sebaik apapun, jika tidak disiapkan dengan manajemen yang transparan, akuntabel, potensial akan menjadi masalah dan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Satu di antaranya adalah tindak pidana korupsi. Tidak cukup butuh waktu lama dugaan publik ini menjadi kenyataan. Dalam 1 minggu atau 2 minggu belakangan ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang tersangka, petinggi pengurus MBG. Publik akhirnya membenarkan bahwa tata kelola MBG bermasalah. Menyusul penetapan 3 tersangka itu, sebagaimana dilansir oleh banyak media massa, mainstream maupun media massa, lokal nasional dan terutama medsos, menyusul sejumlah nama, lebih kurang 26 nama, yang disebut-sebut di dalam pemberitaan itu ikut menikmati aliran dana yang jumlahnya jumbo. Spekulasi ini sulit untuk kita katakan
tidak masuk akal. Karena jumlahnya terlalu besar. Nah, sekalipun demikian, kita tentu tidak bisa mengadili orang, menyudutkan nama-nama itu tanpa dasar hukum yang cukup. Kita ingin menegakkan hukum dengan cara yang beradab. Tidak boleh didasarkan pada spekulasi. Kelas malam ini tidaklah untuk mengadili mereka secara definitif. Tapi ini adalah pendidikan hukum, edukasi hukum yang bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu saja ini diharapkan menjadi bahan renungan, bahan introspeksi, sekaligus diharapkan juga tidak disia-siakan oleh aparat penegak hukum dan dianggap sebagai isu liar tanpa dasar. Kita berharap masyarakat seperti kita ini tentu menginginkan aparat penegak hukum ini bekerja secara profesional, mengungkap perkara secara objektif, secara independen, sehingga kalaulah betul sejumlah nama yang disebut-sebut oleh salah satu tersangka itu memiliki dasar hukum, bukti, nggak usah ragu-ragu untuk memproses sesuai hukum yang berlaku. Tetapi kalau tidak, ya mereka jangan terus disudutkan, karena mereka juga punya hak untuk menjaga martabatnya, untuk dihormati martabatnya. Nah, inilah saudara-saudara yang akan kita bicarakan malam hari ini. Barangkali dari audien ada yang perlu ditanyakan. Silakan Mbak, apa yang perlu Itu kan ada nama-nama yang beredar. Ya. Ini harusnya gimana disikapi oleh aparat penegak hukum? Ya, aparat penegak hukum, namanya juga aparat penegak hukum. Jadi mereka itu menegakkan aturan, menegakkan hukuman, menegakkan kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana serta undang-undang tidak pidana korupsi. Prinsipnya diatur dalam KUHP. Nama-nama itu bisa jadi baru merupakan informasi intelijen. Nah, biasa setiap kasus-kasus besar muncul selalu diikuti oleh menyeruaknya nama-nama yang diduga ikut menikmati aliran dana. Hampir semua perkara itu dari dulu sampai sekarang ini, yang terakhir ini juga begitu. Nah, kok bisa nama-nama itu muncul? Boleh jadi betul itu keluar dari pernyataan satu atau lebih tersangka. Kedua, informasi intelijen. Ketiga, BAP yang bocor. Ya kan? Jadi yang bocor itu enggak hanya atap. Jadi uang pun bisa bocor, informasi pun bisa bocor. KPK dulu kan pernah tuh, ya, sprindiknya bocor. Gitu. Atau informasi dari PPATK, atau hasil pengembangan penyelidikan aparat penegak hukum yang bocor, jadi belum masuk BAP. Baru bisik-bisik di antara para penyelidik, kelihatannya si A, si Fulan, si ini terlibat tuh. Nah, kedengaran nama wartawan. Wartawan kita kan lincah-lincah nih, pinter-pinter wartawan kita. Nah, masuk dia. Jadi sangat mungkin itu yang menyebabkan nama-nama itu beredar. Kemungkinan lain tentu saja ada yang kita tidak tahu. Ada lagi? Ada. Ya. Bang, jika seseorang terbukti ada namanya sebagai penerima aliran dana tersebut, apakah dia bisa otomatis dikatakan masuk sebagai koruptor? Bedanya apa sih Bang? Dia yang menerima dalam apa ya, ikut pemufakatan jahat, atau yang menerima aliran dana tanpa dia ketahui gitu? Ya. Di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana itu diatur rinci, ya. Aparat penegak hukum itu secara objektif baru menetapkan orang sebagai tersangka melakukan korupsi atau tindak pidana apapun jika buktinya cukup. Nah, yang kedua, ada niat jahat, mens rea, yang sering orang kemukakan di luar sana. Ada niatnya untuk melakukan tindak pidana itu, kejahatan itu, yaitu korupsi. Apakah dia otomatis bisa menjadi tersangka? Belum tentu.
Disinilah peran dari penyidik. Peran dari penyidiknya kebetulan perkaranya ditangani oleh Kejaksaan Agung kan. Jadi kasus MBG ini ditangani oleh Kejagung. Nah, suatu perkara syarat objektifnya itu yang mesti harus ada dalam satu tindak pidana itu, mesti dibuktikan. Apa yang disebut dengan mens rea itu, yang diterjemahkan dengan niat jahat. Jadi tidak otomatis. Di sini tantangan bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk membuktikan dia. Apakah dia adalah pelaku aktif atau dia menjadi bagian penyertaan di dalam peristiwa tindak pidana korupsi ini. Jadi kalaupun dia mendapat kecipratan gitu, harus dibuktikan. Kecipratannya ini dia tidak ketahui, tahu-tahu ada aliran dana masuk ke rekeningnya, ini pun harus diselidiki. Aliran dana ini sebagai bagian dari keuntungan karena ikut dalam proyek. Kalau terbukti bahwa dia tahu proyek itu ada kong kali kongnya, ada tindak pidananya, dia bisa dijadikan sebagai tersangka. Ikut serta bahkan menikmati. Nah, karena itulah maka aparat penegak hukum kejaksaan bisa menggunakan instrumen hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU. Itu diatur. Jadi sangat mungkin ya itu dilakukan. Jadi kalau kita ambil contoh, saya dititipi uang, saya simpan, saya mesti diselidiki. Apakah ini benar-benar titipan yang saya tidak tahu uang itu asalnya dari mana? Atau saya pura-pura tidak tahu. Kan ada kasus di luar sana dalam perkara yang lain. Saya korupsi atau siapa korupsi, lalu dia titip hasil korupsinya itu ke orang lain di rekeningnya. Begitu dibuka rekeningnya nggak sejalan dengan, nggak sesuai dengan performanya sebagai pegawai. Kok duitnya miliaran? Kan dia cuma eselon 3 atau eselon 4. Gajinya sekian, take home pay-nya keseluruhannya sekian. Kok tabungannya sekian? Tiap bulan ada setoran-setoran. Nah, ini diselidiki. Boleh jadi ini memang uang titipan hasil tindak pidana. Apakah itu tindak pidana pencucian uang, apakah ini tindak pidana korupsi dan lain-lain. Disinilah tugas kejaksaan untuk meyakinkan diri mereka sebagai aparat penegak hukum berdasarkan hukum untuk selanjutnya mengkualifikasi seseorang atau lebih itu tersangka, pelaku langsung, atau menjadi bagian dari tindak pidana. Begitu ya. Masih ada? Masih Bang. Ya. Ini kan yang ada di daftar itu kan banyak para politikus besar ya, Iya. nama-nama tokoh besar gitu. Terus bagaimana kita bisa tahu tindakan kejaksaan secara murni untuk apakah untuk menyelidiki itu ataupun itu nantinya akan kejaksaan akan tebang pilih terhadap tersangka-tersangka ini yang berindikasi karena dia adalah tokoh-tokoh politik. Ya. Sebagaimana di awal saya kemukakan, hampir selalu tindak pidana skala besar yang melibatkan uang besar muncul nama-nama. Di masa lalu, nama-nama ini yang muncul di awal akhirnya terbukti loh bahwa dia ternyata menjadi bagian. Dulu kita masih ingat bendahara Partai Demokrat. Begitu dia ditangkap oleh KPK, dia langsung menyebut nama-nama. Ini terlibat, ini terlibat, ini terlibat. Menyeruak nama itu Angelina Sondah dan lain-lain waktu itu kan. Lalu KPK mengembangkan penyidikan. Mengembangkan penyelidikan dan penyidikan. Terbukti ada bukti-bukti cukup bahwa nama-nama yang beredar itu ternyata ada dasarnya. Lalu ditangkap. Nah, kalau dalam kasus ini ada nama-nama besar, para politisi, para jenderal disebut-sebut begitu kan, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun.
ini diharapkan jangan dianggap oleh kejaksaan sebagai angin lalu. Ini rumors. Ini kan spekulasi, ini hoax. Gak bisa begitu aparat penegak hukum. Kita percaya kejaksaan bekerja. Memang bagusnya aparat penegak hukum tuh gak banyak omong. Jangan dikit-dikit statement, silent dia bekerjanya. Tapi terpercaya. Jangan sampai perkara ini hanya berhenti di 3 nama itu. Jadi wajar saja kalau publik berspekulasi, ini ada nama lain. Bahkan mungkin ada institusi lain yang terlibat karena jumlahnya terlalu besar. Ada yang nerima 1 miliar dalam 1 hari. Kan ada itu ceritanya tuh. Ya kan? Saya nggak bisa bayangkan 1 miliar 1 hari. Mau bergaji 1 miliar 1 bulan aja, kita pusing membayangkannya itu. Ini 1 miliar 1 hari. Artinya kalau 30 hari 30 miliar. Ini kan uang besar. Apa iya dikantongnya oleh 1-2 orang? Dan inilah tugas kejaksaan. Agar penegakan hukum kita ini tidak spekulatif, sekaligus mencegah asumsi-asumsi, dugaan-dugaan kejaksaan tebang pilih. Ada gunanya ini, nama-nama ini beredar ini. Ada gunanya. Secara sosial, ini bisa menjadi instrumen pressure. Kepada siapa? Kepada aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan. Berlakulah jangan ini kan bagian dari nggak ada keadilan kalau nggak dipiralin gitu ya. Selalu ada guna ya, no viral no justice. Selalu ada gunanya. Ya negara ini kalau tingkat kepercayaan pada aparat penegak hukumnya tinggi, kita merem aja nih. Percaya 100% kepada aparat penegak hukum akan bekerja profesional. Tapi karena kita ditunjukkan oleh pengalaman panjang penegakan hukum yang tebang pilih, nah rakyat akhirnya selalu was-was, curiga, jangan-jangan. Ini bagian dari strategi menutupi pelaku yang lebih besar. Pendek kata, di luar beredarnya nama-nama itu, pemerintah seharusnya mulai berpikir jernih tentang MBG. Berpikir wise, bijak tentang policy, kebijakan-kebijakan mereka. Apalagi sekarang banyak analis ekonomi mengatakan terpuruknya rupiah, ambrolnya APBN. Ya, akibat dari beban APBN kita untuk membiayai proyek-proyek pemerintah memenuhi janji-janji kampanye. Nah, inilah masalah yang saudara-saudara, kita sebagai rakyat tidak boleh diam. Kita sebagai rakyat ini harus terus kritis. Sebab negeri ini harus diselamatkan. Karena itu kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah waktunya ini momennya untuk menghentikan MBG. Gak usah malu-malu. Bapak Presiden tidak akan kehilangan muka menghentikan ini. Justru saya menduga Presiden Prabowo akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Jika proyek MBG ini yang terbukti menimbulkan malapetaka hukum, menimbulkan kisruh-kisruh tengah masyarakat untuk dihentikan. Kalaupun toh mau dilanjutkan, evaluasi secara menyeluruh. Lalu tata kelola yang baik. Gunakanlah prinsip manajemen bernegara yang sehat. Manajemen menangani program secara sehat profesional. Ya. Walaupun saya secara pribadi lebih menyarankan stop saja deh. Nggak usah dilanjut juga itu koperasi merah putih. Karena saya ini kan suka menjelajah desa-desa nih ya.
para pemirsa, naik gunung, turun gunung, naik motor. Saya kok ketemu kantor Koperasi Merah Putih itu di tengah hutan. Jauh dari penduduk. Lalu saya membayangkan, ini anggotanya siapa? Yang mau beli di sini siapa? Dugaan saya, ini dugaan loh Bapak Presiden. Dugaan saya, Koperasi Merah Putih ini pun setali 3 uang dengan MBG, yaitu tidak dipersiapkan, direncanakan dengan baik. Barangkali itulah yang penting untuk saya kemukakan. Oleh karena itu, kepada para penonton, siapa saja yang ada di luar sana dan kita semua, jangan lupa subscribe dan komentar apa masalah hukum yang patut kita bahas episode berikutnya yang menurut saudara layak untuk kita bicarakan. Mungkin saja pernyataan saya, keterangan saya ini keliru. Saya minta maaf dan Anda punya hak untuk mengoreksinya, bahkan barangkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, sampai ketemu di kelas malam yang akan datang. Wassalam.